Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hanan dari SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Di sini kita sudah berada di makam Raden Tumenggung Jayengrono yang berada di Desa Pulung Merdiko, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Langsung saja kita ke rumah Bapak Kades dari Desa Pulung Merdiko untuk melakukan wawancara. Ya, sekarang kita sudah berada di rumah selaku Kepala Desa Pulung Merdiko dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Suroso. Oke, kita langsung saja. Raden Tumenggung Jayengrono niku sinten, Pak? Raden Tumenggung Jayengrono niku putra saking Raden Sasongko, Raden Arya Metaun saking Jipang Bojonegoro. Raden Metaun menika putra saking Pakubuwana ke-1. Nah, ketika tapi Raden Tumenggung Jayengrono menika putra saking Raden Arya Metaun, ibu saking putranipun Bupati Ponorogo. Lantas ketemunipun antawisipun Pakubuwana kedua kalih Raden Tumenggung Jayengrono ketika itu berawal dari pemberontakan Mas Garendi, pemberontakan Amangkurat V atau pemberontakan Sunan Kuning di Kartosuro. Ketika itu Kartosuro dibedah oleh pemberontakan Cina, geger pacinan itu istilahnya, di pimpinan Mas Garendi itu akhirnya Pakubuwana kedua merasa terkalah, akhirnya dia lari ke timur. Lari ke timur itu ketika sampai di Mbadikan itu dia ada merasa haus. Dia minta ke masyarakat, minta air. Ternyata di situ dikasih badek. Badek itu airnya dari ketan tape, ketan hitam itu. Itu akhirnya ketika itu akhirnya tempat itu dinamakan Mbadikan. Mbadikan, lantas dia berjalan di Desa Keranggan, Sukorejo. Itu ada rumah yang megah ketika itu. Ketika akhirnya Pakubuwana II mampir di situ, ternyata di situ rumahnya Raden Tumenggung Jayengrono. Jadi aslinya rumahnya Raden Tumenggung Jayengrono itu di Dukuh Keranggan, Desa Keranggan, Kecamatan Sukorejo. Ketika saling ketemu, saling mengenalkan diri, ternyata masih saudara. Kalau Pakubuwana II itu anak Pakubuwana ke-1, kalau Raden Tumenggung Jayengrono itu cucu dari Pakubuwana I. Jadi ketemu Pak Lie, pamannya. Akhirnya dia berjalan terus ke timur, akhirnya dia sampai istirahat di tengah hutan. Di situ Pakubuwana II tahu orang bebedak itu geladak berburu, orang berburu kijang, membedak kijang. Akhirnya di situ tempat itu dinamakan Dukuh Bedakan. Akhirnya beliaunya jalan ke timur yang diikuti oleh Raden Tumenggung Jayengrono itu tadi. Di situ kehujanan. Akhirnya dia payungnya dikarne. Akhirnya lingkungan itu dinamakan lingkungan Sepayung, yang posisinya Dukuh Bedakan paling timur sebelum Patik itu namanya Sepayung. Lantas dia akhirnya melihat ada gunung, akhirnya dia bersemedi berjalan ke selatan, melihat gunung, di situ bersemedi di sebuah gunung. Karena keikhlasannya Pakubuwana II, dia bersemedi di situ sampai wajahnya seperti mayat,
seperti layon, makanya akhirnya tempat itu dinamakan Gunung Selayon. Lantas di situ di dalam semedi itu ada pulung. Kalau orang Jawa, orang lama-lama itu mengatakan daru. Pulung, dia akhirnya tahu pulungnya itu jatuhnya di tempat si A. Akhirnya dia semedinya, rombongan Pakubono kedua itu semedinya diselesaikan mencari arah pulung itu. Akhirnya ketemu di situ, ternyata di rumahnya Ki Salembu. Akhirnya Ki Salembu juga mengakui bahwa pulung tadi jatuh ke tempatnya dia. Di dalam kotak itu ketika diambil berupa pedang kecil. Akhirnya sama Ki Salembu itu pedang itu dikasihkan oleh ke Pakubono II. Lantas dia berjalan mau pergi ke pamannya, lupa saya namanya itu, apa Cokronegoro apa siapa itu yang bertapa di Gunung Bayangkaki. Akhirnya dia berjalan, di situ melihat ada kolam besar. Di sini kok ada kolam besar, kok koyo segoro. Akhirnya dinamakan, sampai sekarang dinamakan Segaran. Dia berjalan terus, di situ tahu tai besi nggih? Tai besi, banyak potongan besi-besi itu. Di situ akhirnya tempat itu dinamakan Besalen. Dia terus pergi ke Gunung Bayangkaki menemui pamannya di Gunung Bayangkaki. Akhirnya disarankan untuk bermeditasi di Sawo Kembar. Sawo Kembar itu di situ sekarang posisinya sebelah utara Pasar Sawo. Di situ dikasih gula, tapi rasanya kok legit banget koyo sawo. Akhirnya tempat itu dinamakan Desa Sawo. Dan dia bermeditasi di Sawo Kembar itu, yang sekarang Karan Pertilasan bekasnya semedi di Sawo Kembar itu, dia sekarang dinamakan Petilasan Sunan Kumbul sebelah utara Pasar Sawo itu. Di situ dalam semedi dia mendengar seperti suara tawon gung. Akhirnya dilacak suaranya dari sebelah barat. Dia dilacak suara tawon gung itu dari mana, ternyata di Tegasari itu orang-orang wiridan di Tegasari. Akhirnya Raden Tumenggung Jairono dan Pakubono II dan rombongannya itu dia berguru di Tegasari di Kiai Muhammad Besari. Ketika sudah berguru di situ, akhirnya konsultasi minta perlindungan dan pertolongan dan petunjuk dari Kiai Muhammad Besari. Itu akhirnya disuruh memberantas pemberontakan itu, tapi dengan senopati perang Raden Tumenggung Jairono dan murid dari Muhammad Besari dari Tegasari itu yang bernama Bagus Harun. Bagus Harun sekarang dimakamkan di Sewulan, itu di sana namanya makam Syekh Basariah. Akhirnya dipimpin oleh Eyang Jairono beserta Bagus Harun beserta santri dari Tegasari. Sambil berjalan ke Kartosuro, dia mengikuti dengan membawa warok-warok dari Ponorogo sebagai prajurit untuk memberantas pemberontakan Mas Garendi. Ketika sampai di Desa Menang, dia istirahat. Itu di rumah Mbok Rondo Punuk namanya. Itu di situ dikasih jenang katul. Ketika dimakan, ada prajuritnya Pakubono II makan jenang katul, langsung di sendok di tengahnya, dia lidahnya itu istilahnya lecet, melonyoh. Disitulah akhirnya Mbok Rondo Punuk, Mbok Rondo Menang di situ bilang, kalau mangan jenang katul jangan dari tengah.
harus dari tepi Glinda. Ada pernyataan dari Mbok Rondo Puno, di situ akhirnya Mbok Rondo menang, itu akhirnya dijadikan strategi perangnya Pakubuwono II. Jadi dia akhirnya ke barat dengan menghimpun kekuatan dari pinggir, dari tepi, tengah, akhirnya pemberontakan Mas Garendi bisa ditumbangkan. Setelah Mas Garendi bisa ditumbangkan, ternyata Kartosuro dihancurkan, dibumi hanguskan oleh dari seorang warga dari desa Karangpatian Pulung, diberikan kepada Kiai Hasan Besari di Tegasari. Di situ ada tempatnya itu kebakaran, ternyata kandang dan kerbaunya itu tidak terbakar. Akhirnya diserahkan kepada Adipati Ponorogo, lalu diserahkan kepada Pakubuwono II. Nah, di situ menurut cerita itu Eyang Jairono mengikuti arah Kebo Kiai Slamet itu. Di situ ketika jalan dari Kartosuro itu, kerbau itu nggak mau makan. Setelah sampai di desa Solo, dia mau makan, rumput di situ. Artinya tempat itulah yang dijadikan nanti Keraton Surakarta sampai sekarang itu. Dengan perjuangannya Eyang Jairono itu di tahun 1883 itu akhirnya Eyang Jairono dikasih Bobono sebagai Adipati Ponorogo Timur, suruh memilih. Jadi Ponorogo itu milihnya di mana? Akhirnya Eyang Jairono memilih berjalan, kotanya masih kan di Kota Lama, di Pasar Pon kan kadipatennya. Jadi dia berjalan ke selatan mencari tempat. Di situ akhirnya dia istirahat sebentar, ada pohon jeruk, dia ambil, dia makan, ternyata rasanya itu pesing. Tahu pesing ya? Jadi saat ini dinamakan jeruk pesing. Jeruk pesing, dia berjalan ke selatan, akhirnya di situ ketemu suatu daerah yang sudah dibabat, sudah jadi pedesaan. Itu anak keturunan dari Patih Selohaji. Karena dia sudah mendapat mandat dan amanah dari Pakubuwono II, akhirnya kalih keturunan dari Patih Selohaji, semua lebabat keturunan Patih Selohaji itu diserahkan sedanten kepada Eyang Raden Tumenggung Jairono. Akhirnya kadipaten itu dinamakan Kadipaten Pedanten. Kadipaten Pedanten meliputi Kecamatan Siman, Melarak, Tulung, Roko, Pudak, dan Bendungan. Wilayahnya sampai ke situ. Di situ Pakubuwono Eyang Jairono hanya menjabat 3 tahun, digantikan oleh anaknya Raden Tumenggung Jairono II. Akhirnya Raden Tumenggung Jairono II mencari tilik kepada Empu Salunggu. Akhirnya disuruh berbabat alas di Blomorjiko ini. Cara dalemipun Eyang Jairono itu sekarang itu ditempati sampai Muhammadiyah, itu sekarang di Dian. Di Dian itu dulu latare dalemipun Eyang Jairono untuk Didi, tahu Didi ya? Untuk Didi. Dan untuk ke sumur itu ada sumur Blandong gitu. Artinya namanya sumur Blandong. Blandong itu dulu Blandongan itu kayu besar dibuat seperti lesung tapi untuk air itu. Karena saat ini namanya sumur Blandong. Nah, lantas sampai Sedo 1887 dimakamkan di Blomorjiko sampai saat ini.
Itulah percakapan saya bersama Bapak Kadis dari Desa Bulung Merdiko. Kesimpulannya adalah kita sebagai anak muda harus melestarikan dan harus mau napak tilas kepada leluhur-leluhur kita, pahlawan kita, agar bisa dikenang sampai cucu kita nanti. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.